kalau kita seolah-olah optimis dengan generasi ke depan, memang generasi ke depan akan mengisi postur-postur politik kita. Tapi mereka adalah generasi yang sekedar mengkonsumsi demokrasi, bukan memproduksi demokrasi itu. Itu sama seperti melihat Paskah itu. Paskah itu disebut Paskahnya hari Minggu. Hari Jumat disebut Good Friday. Tapi juga disebut Black Friday gitu. Disebut Good Friday karena ada harapan tentang surga. Disebut Black Friday karena ada kejahatan pada peristiwa crucifix, penyaliban Yesus itu. Jadi kita belajar justru dari peristiwa rohani, kita belajar social ethics-nya tuh. Kita ambil bagian etika sosialnya itu. Itu yang bisa mempertemukan generasi, yaitu etika sosial. Juga bisa mempertemukan kembali pikiran hari ini dengan pikiran di masa lalu tuh. Saya kira Kasimo sebagai orang Katolik tidak risih untuk berbonceng dengan Natsir sebagai tokoh Islam di awal kemerdekaan. Setelah berdebat di konstituan itu pulang sama-sama tuh, ngopi sama-sama. Itu yang nggak ada di kita sekarang. Bahkan generasi yang kita sebut 60% ini, generasi milenial, Z generation dan seterusnya, itu tidak dilatih di dalam percakapan kewarganegaraan. Ada blocking di dalam generasi saya, di dalam generasi kita hari ini. Dan itu artinya pemerintah gagal untuk menghidupkan kembali persahabatan antara Kasimo dan Natsir. Persahabatan antara pengikut PKS dan pengikut PDIP misalnya tuh. Kan kita mau supaya PKS membuka diri menjadi partai yang terbuka, mengadopsi agama yang lain tuh. PDIP juga harusnya memperlihatkan ritme yang sama, membuka diri untuk perpolitikan yang majemuk, lebih membuka diri maksudnya, karena aspek nasionalisme Soekarnoismenya terlalu kuat di situ tuh. Walaupun itu adalah unsur dari pikiran generasi pada waktu itu tuh. Demikian juga Nasdem, demikian juga partai yang lain tuh. Jadi kalau terjadi percakapan sosial, entah itu basisnya agama, entah itu basisnya ideologi sekuler, entah itu basisnya alam pikiran baru tentang gender equality, environmental ethics segala macam. Kalau itu dipercakapkan di ruang-ruang rapat partai politik, maka ada harapan untuk menganggap nanti di 2024 banyak pemimpin muda atau pemimpin baru tumbuh dari percakapan itu, seperti yang diuraikan tadi oleh Pak Mardhani Alisera. Jadi proposal Pak Mardhani tadi mengandaikan ada satu ethical society yang tumbuh di dalam kondisi yang argumentatif. Itu yang saya nggak lihat justru. Dan artinya, kalau kita seolah-olah optimis dengan generasi ke depan, memang generasi ke depan akan mengisi postur-postur politik kita. Tapi mereka adalah generasi yang sekedar mengkonsumsi demokrasi, bukan memproduksi demokrasi itu. Padahal kita ingin lebih banyak produsen demokrasi daripada konsumennya.